Ini kita lagi di SMKN 1 3. Oh, SMK 3 ya? Biasanya bagus kayak gini SMKN 1 nih. Saya lagi di SMKN 3 Kuningan. Ini sekolahnya luar biasa nih, luas. Berapa meter? 4 hektar. 4 hektar setengah, berarti 40.500. 40.000 meter. 45.000 ya. 45.000 meter. Luas banget sekolahnya, dan ini bangunannya luar biasa keren ini. Ininya juga halamannya di aspal. Konon aspalnya ada, ini dibangun aspal ini bisa bersih kayak gini zaman ada SPP dulu. SPP apa ya? Ketiga. Apa? Sumbangan penyelenggaraan pendidikan. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan. Dan waktu ada DSP, karena itu partisipasi dari masyarakat dulu. Berarti ini aspal masyarakat ya dulunya. Sekarang mau udah jadi aset kita. Lengkap sekolahnya tuh, ada panjat pinang, panjat tebing, ada workshopnya. Ini BLUD ya? Ini BLUD. Indah, ada lapang polinya, lapang basket kan? Lapang poli kan? Ya, lapang poli, ada lapang basket, ada lapang futsal. Masjidnya juga bagus tuh. Sepak bola punya lapangnya. Iya. Tuh masjidnya juga bagus. Ini masjidnya dari orang tua, orang mahasiswa. Jadi ini ya ada yang hilang di kita teh. Kalau nggak ada semuanya orang tua nggak ada masjid, karena dari pemerintah, dari provinsi nggak ada tuh pembangunan untuk masjid. Karena masih fokus ke ruang kelas. Masih fokus ke ruang kelas, masih fokus ke membeler gitu. Karena itu yang prioritas. Jadi kayak masjid, tempat musola itu belum jadi prioritas karena ruang belajarnya masih masih dibutuhkan, masih harus diutamakan. Sehingga dulu mah ya pada bikin masjid bisa ngaspal gitu. Ya, kita terima saja. Daripada nanti dikira tidak bisa menggratiskan. Ini ruang UKS-nya juga bagus nih. Ruang UKS. Ruang UKS ya? Iya. Oh, ada ruang UKS. Kalau ini dari pemerintah kan? Mohon pemerintah. Dari ini. Dari DAK. Ini punya kebun. Apotek hidup. Ini punya apotek hidup, toga, tanaman obat keluarga. Sereh itu ya, sereh ya? Sereh. Oh, ada lidah buaya. Mana? Mana pohon semangatnya mana? Kecil-kecil itu ya? Ya, mangkir. Oh ini. Obatnya. Ini pohon Semarang. Ini obat-obat. Kayak ini ya dulu mah. Huni. Oh, Makassar. Oh, pohon Makassar katanya. Pohon Makassar. Iya, pohon Makassar. Nah, jauh-jauh ke Semarang ke Makassar. Iya, dilakukan. Jadi bisa dimakan. Untuk obat bisa dimakan. Obat. Tuh masjidnya bagus. Sekarang kan sekolah itu yang paling harus diperhatikan adalah kesehatan mental anak-anak, karena pemicunya sudah bukan kayak zaman kita lagi. Pemicunya udah bobas nih, pakai rudal sekarang, udah pakai HP, pakai apa gitu. Jadi kesehatan mentalnya itu semakin terganggu. Jadi kalau kesehatan mentalnya terganggu, itu anak-anak itu belajar nggak benar. Makanya BK-nya harus diperkuat sebenarnya. Nah ini proses rekrutmen guru di kita itu masih ya kayak gini nih yang memprihatinkan. Padahal harus diperkuat itu. Bahkan bukan hanya itu nanti BK itu
harus kayak Pak Gubernur kan pengen ada psikolog tuh di setiap puskesmas. Nah nanti bisa referral ke situ. Jadi nggak tertangani oleh kita karena problem yang akut psikologinya dilempar, dikasih ke psikolog, kesananya ke psikiater, kesananya ke psikiater lah, ke rumah sakit jiwa sudah gitu namanya. Nah iya kan BK nggak punya kemampuan sedalam itu, gitu. Ini guru BK-nya udah 6 di sini, tapi ya masih kurang, kebutuhannya 16 karena jumlah muridnya 2.500. Kalau rasionya itu 1 berbanding 150 disesuaikan dengan ABK, analisis beban kerja setara dengan 24 jam, ya kan? Iya. Nah kalau kayak gitu itu sekitar 16 kebutuhannya, ini baru 6, jadi kurang 10 orang lagi. Tapi kan susah rekrutmennya sekarang mah, P3K juga gitu. Dengan honorer anu lulusan BK susah, ada tuh menang angkat honorer. Iya, betul. Terus tuh menang angkat honorer, kemudian bosnya juga nggak boleh sekarang mah, bosnya cuma 20% ya. Iya. 20% kan? 20%. Dulu kan bisa sampai 50%. 40 lah. Itu udah nggak boleh lagi. Jadi semakin pusing lah kepala sekolahnya sekarang. Saya yakin semakin pusing. Termasuk sayanya juga pusing kepala dinas pendidikannya. Gitu. Karena apa? Yang paling penting untuk anak-anak sekarang di Gen Z ini itu adalah persoalan kesehatan mental. Karena mereka tempaan mentalnya, serangan mentalnya itu sekarang luar biasa di lingkungan masyarakat. Kemudian dari ini kan luar biasa nih mempengaruhi mental anak kita. Banyak sekali persoalan-persoalan itu masuk ke anak-anak kita. Kalau mereka tidak mendapat dukungan, apingan dari guru BK yang cukup, itu berbahaya. Berbahaya karena kesehatan mental itu prasyarat untuk belajar yang baik. Kesehatan mentalnya nggak baik, persoalan pribadi dan sosial nggak beres, itu masuk ke kelas itu nggak beres juga. Karena prakondisinya itu di situ. Ya Bu ya? Oke? Ibu PNS? P3K, Ibu? Ini P3K honorer. Admin. Ini P3K, Pak. P3K ini BK juga. Ya, sama BK. Kita dulu Uki. Oh, Hamka. Rata-rata anak kita apa masalahnya? Pertemanan ya. Rata-rata apa masalahnya yang Ibu temukan? Kecenderungannya? Pribadi cuma pribadi. Masalah pribadi. Itu faktor apa biasanya? Adaptasi Pak, kelas 10 kan masih ini ya. Masih. Masih lagi. Terus keluarga apa Pak? juga. Keluarga. Iya. 3%. Nih gini, anak-anak yang bermasalah di sini kebanyakan faktor apa? Apakah faktor keluarga, misalnya orang tua, atau faktor ekonomi, atau faktor pergaulan? Keluarga paling tingginya, Pak. Faktor keluarga. Faktor keluarga itu apa masalahnya? Kurang support Pak. Enggak, faktor keluarga itu misalnya apakah ibunya cerai, ibunya nggak ada, Banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tinggal sendiri di sini. sama neneknya. Orang tua merantau. Orang tuanya merantau, dia tinggal sama neneknya. Kayak gitu. Atau cerai. Ya. Itu pemicu yang paling banyak. Di mana-mana ya Bapak Ibu, itu persoalan orang tua itu menjadi kontributor terbanyak untuk masalah anak-anak kita di sekolah. Ada yang cerai, ditinggal, kemudian sama anaknya tinggal sama neneknya ya namanya nenek-nenek ya, pasti tidak sebedas ibu bapaknya. Neneknya hidup zaman dahulu, anaknya hidup zaman sekarang dengan cara yang berbeda, tentu neneknya juga nggak ini. Yaitu pemicu terbesar di mana-mana kayak gitu. Saya masuk ke setiap sekolah, baik di SMP maupun di SMA itu. SMP juga kayak gitu. Ada yang orang tuanya jadi TKW, di sini sama bapaknya aja. Ada yang orang tuanya TKW, di sini sama neneknya gitu. Ada yang orang tuanya masih ada pada cerai, dia tinggal sama neneknya. Atau dia tinggal sama orang tuanya, tapi orang tuanya udah cuek, ya tidak support. Ya inilah fenomena fakta perbekaan di Indonesia.
Tapi ini bukan di Jawa Barat aja, saya yakin ini juga di seluruh kabupaten kota. Ya nggak? Ada pesan sini pesan guru BK. Pesan guru BK. Ayo sini. Ya. Yang mau disampaikan, Bu? Sini. Oh, ya pesan apa tuh? Apa yang mau disampaikan? Pemerintah mengenai guru BK. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kami merasa kami sebagai bagian dari pendidik, pembimbing garda terdepan ya dalam menangani kesehatan mental di sekolah. Oleh karena itu kami butuh support, butuh dukungan yang luar biasa dari pemerintah Jawa Barat. Karena setiap hari kami menangani keluh kesah, menangani curhat-curhat anak-anak. Kalau bukan kita yang support, kalau bukan kita yang memberikan kasih sayang, memberikan pelukan, ya siapa lagi? Karena guru itu orang tua bagi anak-anaknya di sekolah. Iya. Jadinya mohon dukungan dari pemerintah semua agar kita bisa terus semangat membimbing, mendidik, Memperbanyak lagi guru BK. memperbanyak lagi guru BK. Terima kasih. Iya. Iya. Ya Pak, turun Pak.